Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya, Badria SPD dari SD Negeri 76 Krui. Saya Mercy Tianaga dari SDN 75 Krui. Dan saya Aris Sudianto dari SMPN 12 Krui. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Badria. Waalaikumsalam Bu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini Bu Badria akan melakukan sesi coaching ya? Benar Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Pertama-tama tuh kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita kali ini akan saya amati tentang nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah menerapkan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa prinsip coaching juga diterapkan di antaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya Bu ya. Dari ketiga itu yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa indikator ketercapaian yang Ibu harapkan pada sesi coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini tentunya saya ingin coaching saya ini nanti Bu ya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan mendapatkan langkah-langkah bagaimana cara dia mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Baik Ibu, tahap pra-observasi kita sudah selesai. Silakan Ibu melaksanakan sesi coaching dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Badria. Ya, apa kabar Pak Aris hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya Pak Aris mau bincang-bincang nih. Apa yang mau Pak Aris sampaikan? Iya Bu, saya akan menyampaikan sesuatu menurut saya. Nah, tapi hari ini kayaknya kita tidak punya banyak waktu ya, antara 10 sampai 15 menit. Nah, apa nih yang mau Pak Aris sampaikan? Jadi begini Bu, saya ini kadang sering stres kalau mau berangkat sekolah gara-gara anak saya, murid saya maksudnya itu pasti bikin ulah Bu tiap hari itu. Contohnya ada yang loncat pagar, berantem dan lain-lain Bu. Wajar Bu karena anak SMP yang masih tahap mencari jati diri ya Bu ya. Seperti itu Bu. Nah, dari yang Pak Aris sampaikan tadi, saya menggarisbawahi bahwa anak-anak Bapak ini banyak ulahnya begitu ya. Yeah. Ada yang lompat pagar dan sebagainya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang mau Pak Aris dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Bagaimana caranya anak saya ini menjadi anak yang baik, anak yang nurut, sesuai dengan apa ya etikanya yang baik juga, seperti itu ya keinginan kita sebagai guru seperti itu. Jangan bikin hal-hal yang negatif dengan Perubahan seperti apa nih yang Pak Aris ingin lihat dari siswa-siswa Pak Aris ini? Ya, perubahannya dari segi etika ya Bu ya, dia bisa berubah seperti itu, jadi perilakunya juga berubah seperti itu Bu. Nah, dari yang Pak Aris sampaikan tadi, ingin etikanya berubah gitu ya, ingin menjadikan anak-anak ini lebih baik gitu ya. Nah, itu merupakan di level 10 gitu Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Aris nih, anak-anak Bapak ini sekarang berada di level berapa? Ya paling kalau bisa dinilai dengan level ya Bu ya, kalau ada penilaian atau value-nya itu 4 atau 5 ya Bu ya.
ada di level segitu lah Bu ya, karena kadang berantemnya ini Bu, mau diviralkan seperti itu Bu. Ya. Nah, berada di level 4 ya Pak ya, atau 5. Nah, melihat kondisi ini, menurut Bapak sampai di level berapa nih kondisi ini bisa ditingkatkan lagi? Ya saya pengennya sampai ke level 7 dan 8 ya Bu ya, maksimal 8 lah Bu ya. Kalau 10 itu kan sempurna ya Bu ya, saya pengennya 8 saja ya, supaya yang lain-lain ini tidak terkontaminasi seperti itu Bu. Jadi nanti sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik seperti itu. Ya. Nah, dari level 4 ke level 8. Nah, untuk mencapai level 8 ini, apa nih yang akan Pak Aris lakukan? Yang saya lakukan ya yang pertama mungkin koordinasi dengan guru BK, koordinasi dengan orang tua, parenting, sama wali kelas dan anaknya itu sendiri untuk mengenai tentang pendidikan etika dan bagaimana cara mengajar anaknya itu sendiri Bu. Ya, nah dari yang Pak Aris sampaikan ya, melakukan koordinasi dengan orang tua, kemudian juga memanggil anak itu juga untuk dilakukan parenting. Nah, apakah ada solusi lain nih yang mau Pak Aris lakukan, yang pernah gitu Pak Aris lakukan dan itu berhasil gitu di sekolah? Kalau solusi yang pertama ya sebelum melibatkan beberapa orang, dari orang tua atau komite, itu saya ya harus memanggil anak itu sendiri lah, kawan, kita panggil, kita bicara empat mata supaya anak ini menemukan jati dirinya, kita ajak ngobrol dan ada rasa tanggung jawabnya, dia muncul dari dirinya sendiri seperti itu. Kalau bahwa dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Ya, nah dari beberapa metode atau strategi yang Pak Aris sampaikan tadi, mana nih yang paling mudah untuk dilakukan, yang mudah untuk diimplementasikan di sekolah Bapak? Yang paling mudah yang langkah kedua ya Bu ya, kita memanggil anak itu, kita ajak bicara, kita diskusi, kita tanya tujuannya apa sih nak kamu melakukan hal seperti itu, manfaatnya seperti apa, dan kamu keinginannya itu apa sih nak, seperti itu. Jadi anak ini bisa ditanya dan bisa mungkin mendapatkan solusi dirinya sendiri, dan nanti ada rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri Bu. Ya, nah dari strategi yang sudah Pak Aris pilih, siapa yang bisa membantu Pak Aris untuk merealisasikan? Yang bisa membantu saya, yang paling dekat dengan anak-anak, kalau di SMP itu ya wali kelas ya Bu ya. Setelah itu kalau wali kelas tidak mampu, ya paling yang bisa saya ajak kerjasama nanti ke BK ya Bu ya, seperti itu. Jadi intinya wali kelas ini adalah yang paling dekat dengan anak. Sebelum saya memanggil orang tua ataupun saya cerita dengan guru BK. Ya. Nah, baiklah, jadi yang akan membantu Pak Aris nanti wali kelas, dan kalau misalnya wali kelas ini tidak mampu lagi maka ke guru BK, dan kemudian juga bisa menghubungi orang tua. Nah, dari rencana yang Pak Aris mau realisasikan ini, kapan bisa tercapai, kapan bisa terrealisasi? Nah, hari ini kan hari Senin ya Bu ya. Saya pengennya ya besok hari Selasa. Langkah yang pertama tadi saya panggil, saya ajak diskusi dengan kesadaran penuh, dan saya juga harus kesadaran penuh juga supaya bisa menemukan titik temu dan solusi yang didapatkan dari anak itu sendiri Bu. Jadi besok hari Selasa kira-kira jam habis istirahat ya Bu ya, saya akan panggil untuk pergi ke kantor menemui saya Bu. Pak Aris sudah merencanakan bahwa mau dilaksanakan jam Selasa dan jam istirahat ya Pak ya. Nah, itu berapa lama nih bisa terrealisasi, berapa lama waktunya? Paling kalau tahap pertama saya menanyakan kepada anak itu, konsultasi dengan saya dan cerita itu biasanya 1 jam ya Bu ya, ataupun paling pendek ya 30 menit lah. Kita bicara dengan anak untuk mendapatkan salah satu solusi, dan dia menemukan akar permasalahannya dan menemukan solusinya seperti itu Bu. Ya. Nah, dari bincang-bincang kita kali ini, apa yang sudah Pak Aris dapatkan? Yang saya dapatkan bahwasanya saya bisa menyimpulkan, saya yang pertama yang paling penting saya harus memanggil anak itu sendiri, dan saya ajak bicara empat mata, kita bimbing lagi, kita ajak menemukan solusinya, bagaimana memecahkan masalah. Biasanya dia selalu kadang berantem dan dia loncat pagar seperti itu Bu. Nah, kalau ini belum bisa, langkah pertama belum bisa, langkah keduanya
saya harus memanggil kepada guru BK, terus wali murid, ataupun nanti komite, atau kita melakukan sosialisasi tentang pembelajaran etika atau moral itu, Bu. Ya. Nah, baiklah Pak Aris, jika nanti kita bertemu lagi, saya ingin mendengar cerita keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Aris canangkan tadi ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga Pak Aris bisa merealisasikan dan juga berhasil. Ya, terima kasih Bu Adria, dan sekarang saya agak plong ya, tidak menemukan solusinya. Ya. Terima kasih ya Bu Adria ya. Sama-sama Pak Ya. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit dulu Bu. Bu Badria tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Ya baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Badria mengenai pasca observasi terhadap coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, yang sudah saya lakukan tadi, tentunya saya sudah melakukan percakapan coaching melalui alur kita ya Bu ya, dalam menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, setelah saya tadi memperhatikan Ibu ini, Bu Badria dan Pak Aris sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa ya Bu. Bu Badria sudah menuntutkan alur Tirta tanpa ada yang tertinggal satupun, yang artinya bahwasanya Tirta sudah Ibu lakukan dengan runtut dan lengkap sekali. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, di mana Koci berhasil menemukan solusi yang diinginkan untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya Bu. Pertanyaan terakhir Bu Badria sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi, tentunya saya lebih akan memahami bagaimana cara memberikan pertanyaan menggunakan aktivitas kembali. Baik Bu Badria, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan dengan lebih baik lagi, diterapkan kepada murid dan rekan sejawat Ibu ya, untuk bisa melakukan coaching dengan maksimal seperti itu. Demikian Bu Badria, sesi pasca observasi yang sudah kita lakukan ini. Lain waktu kita ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Kembali Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Aris. Pak Aris gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Ibu Tia akan melakukan kunci ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kunci ya Bu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita kali ini akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana Kuci merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya itu sendiri. Nah, dan Ibu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Yang pertama, yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari-hari ini. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Pak Aris mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, terima kasih Bu Tia. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin proses coaching yang saya lakukan, coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak Aris, seperti itu. Ya baik Bu, jadi dari 3 pertanyaan tadi sudah ya Bu ya. Nah, silakan Ibu nanti melaksanakan coaching ya. Demikian dulu ya Bu ya, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya
terima kuncinya, terima kasih buat kesempatan itu ya. Silakan dilanjutkan Bu untuk sesi kuncinya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Badriah. Waalaikumsalam Bu Tia. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Tia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Tadi Ibu sudah menghubungi saya lewat WA nih, katanya ada yang mau diobrolin. Ya Bu, benar. Ya, tapi sepertinya waktunya nggak banyak ya Bu, sekitar 15-20 menit aja. Apa yang mau kita obrolkan Ibu? Ya, yang mau saya obrolin ini Bu tentang guru-guru di sekolah saya kan. Sekolah saya itu sudah punya beberapa media pembelajaran, contohnya itu proyektor. Nah, guru-guru di sekolah saya itu sudah menggunakan media proyektor untuk pembelajaran, namun mereka hanya menggunakan media YouTube saja untuk pembelajaran tersebut. Seperti itu, dari yang Ibu sampaikan, kalau saya bisa garis bawahi, guru-guru di sekolah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran elektronik ya, proyektor, tapi yang digunakan cuma YouTube saja, seperti itu ya. Baik, dari percakapan kita hari ini Bu, apa sih yang mau Bu Badriah dapatkan? Ya, yang ingin saya dapatkan itu Bu, bagaimana saya mendapatkan solusi dari saya ingin membantu nih teman-teman saya di sekolah itu, bagaimana mereka itu lebih kreatif, begitu kan, lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran di kelas yang tentunya berpihak pada murid gitu kan Bu ya. Nah, tidak hanya menggunakan YouTube saja, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan Canva, tentunya mungkin juga bisa lagu-lagu gitu ya, yang tentunya akan lebih menarik lagi gitu. Jadi yang Ibu inginkan itu adalah rekan-rekan Ibu itu menggunakan media pembelajaran yang lebih variasi lagi ya. Walaupun medianya sama-sama masih menggunakan media digital, tapi bukan cuma YouTube aja, tapi perbanyak lagi seperti itu ya Bu. Betul. Oke, perubahan seperti apa yang Ibu ingin lihat dan Ibu rasakan? Perubahan yang ingin saya lihat itu tentunya teman-teman guru atau rekan sejawat saya ini, mereka itu lebih kreatif begitu ya untuk memberikan pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Jadi ada di situ menggunakan PPT, kemudian juga bisa menggunakan lagu begitu ya. Kemudian juga bisa membuat PPT itu sendiri menggunakan Canva seperti itu. Jadi Bu Badriah menginginkan supaya rekan-rekan itu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam memanfaatkan berbagai media untuk pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, dari semua keterangan yang Ibu sampaikan nih, kondisi idealnya itu di sekolah Ibu itu kalau diangkakan dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? Kalau saat ini berada di angka 5 Bu. Di angka 5. Kemudian kalau Ibu menginginkan kemajuan nih dari angka 5 itu, Ibu menginginkannya sampai angka berapa? Berada di angka berapa? Ya, saya tidak terlalu muluk-muluk ya Bu ya, karena kan di sekolah saya itu gurunya kebanyakan masih ini ya Bu ya, masih tahap baru belajar gitu ya, baru tahap belajar. Saya pengennya mungkin masih di level 8. Jadi Bu Badriah menginginkan rekan-rekannya itu ada di level 8 gitu ya, untuk meningkatkan kreativitasan mereka gitu ya dalam mengembangkan pembelajaran. Dari level 5 menuju level 8 Ibu, untuk mencapai ke level 8 itu usaha apa yang akan Ibu lakukan? Usaha yang ingin saya lakukan, mungkin saya akan melakukan mentoring terhadap guru-guru saya di sekolah gitu Bu. Karena kan bisa face to face ya Bu ya kalau mentoring, kemudian waktunya juga fleksibel gitu, mungkin bisa di jam-jam istirahat gitu. Seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya. Selain kegiatan mentoring tuh, apakah ada metode atau strategi lain itu yang bisa Ibu gunakan? Ya, ada kemungkinan bisa saya lakukan diseminasi ya Bu ya, dari beberapa guru gitu yang jam belajarnya kosong gitu, jam mengajarnya kosong, akan saya kumpulkan, kemudian saya melakukan diseminasi terhadap guru-guru untuk berbagi lah gitu ya Bu ya, berbagi bagaimana cara memberikan pembelajaran yang variatif dan juga berpihak pada murid. Baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada 2 kegiatan yang akan Ibu lakukan, mentoring dan diseminasi. Nah,
yang lebih dominan di antara mentoring dan diseminasi itu Ibu lebih dominan kemana? Dominan ke mentoring Bu, karena kan pelaksanaannya lebih mudah nih untuk dilaksanakan, terus tidak membutuhkan waktu yang harus terencana gitu kan, karena misalnya guru tersebut tidak masuk kelas karena jamnya kosong, saya bisa melakukan mentoring terhadap guru tersebut gitu. Seperti itu ya, jadi Ibu lebih dominan ke mentoring. Jadi ketika Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring nih, Ibu akan meminta bantuan siapa gitu untuk meringankan pekerjaan Ibu, bahkan mengingatkan Ibu gitu bahwasannya Ibu harus melakukan kegiatan mentoring terhadap rekan-rekan Ibu. Mungkin saya akan minta bantuan guru kelas 5, Ibu Hilda, kemudian juga kepala sekolah ya Bu ya, karena kebetulan di sekolah saya menerima bantuan Chromebook. Di situ bisa saya gunakan juga sebagai media untuk untuk berbagi sesama rekan guru di sekolah. Jadi media Chromebook juga bisa dijadikan ya Bu ya, seperti itu untuk menggali kreativitas. Iya. Baik. Kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Mungkin di setiap hari Sabtu ya Bu, di akhir jam pembelajaran, karena kan kalau di hari Sabtu itu masih ada waktu sekitar 1 jam di jam terakhir itu, maka itu bisa saya gunakan untuk melakukan mentoring dengan rekan guru. Seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu dengan kurun waktu 1 jam ya, Ibu akan melakukan mentoring kepada rekan-rekan Ibu. Baik, dari percakapan kita ini Bu, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Tentunya yang pertama saya merasa lega ya Bu ya, karena bisa berbagi, sharing-sharing gitu kan. Kemudian yang kedua, saya tentunya mendapatkan solusi dari masalah, bukan masalah sih, maksudnya saya ingin membantu rekan-rekan saya begitu di sekolah, bagaimana agar sekolah saya itu lebih maju lagi, lebih berpotensi begitu kan ya. Tentunya dengan bincang-bincang ini saya sudah mendapat pencerahan gitu ya, bagaimana saya nantinya akan membantu teman-teman saya ini lebih memberikan pembelajaran yang variatif gitu. Oh, seperti itu ya Bu Badriah ya. Baik Ibu Badriah, sesi coaching kita sudah berakhir karena waktu sudah menunjukkan 15 sampai 20 menit tadi ya, sesuai dengan perjanjian kita. Saya nih nggak sabar nih Bu mau mendengar hasilnya seperti apa. Jadi ketika Bu Badriah melaksanakan jam Sabtu ya Bu, hari Senin saya mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu. Saya juga mau tahu nih keberhasilannya sampai di mana, seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Badriah sudah Ya, meluangkan sama-sama, waktunya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bu Tia kan sudah melakukan ini ya, coaching ya. Nah, ini ada pra observasi, juga ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, sudah melaksanakan coachingnya tadi ya Bu ya. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Ya, baik Pak. Jadi yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta nih Pak, di mana di situ tertera ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana yang akan dilakukan oleh coaching dan tanggung jawab, serta untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, seperti itu. Oke, jadi yang tercapai itu ya Bu Tia ya. Yang kedua, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, yaitu proses coaching Ibu Tia tadi dan Ibu Badriah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Tia sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Iya betul Pak. Nah, sudah ya Bu ya. Sudah Pak. Ya, yang pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, yang nomor 3 atau pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Tia? Baik Pak Aris, jadi yang ingin saya tingkatkan itu adalah melakukan proses coaching dengan tirta yang akan saya perbaiki lagi, jadi kedepannya itu akan lebih maksimal, seperti itu Pak. Oke, itu ya Bu ya yang perlu diperbaiki ya Bu Tia. Siap Pak Aris. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan kita tutup. Oke Bu Tia, kita tutup ya untuk acara sesi observasi hari ini ya. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Badria. Apa kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah sehat hari ini Bu. Bu Badria sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Pak Aris hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya. Ya. Nah, sebelum Pak Aris melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita kali ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak nantinya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan Bapak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik buat ya, pada coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi saya yaitu tentang kehadiran penuh ya Bu ya, mindfulness, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari pernyataan si coaching itu sendiri Bu. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Nah, dari 3 kompetensi ini, pertanyaan kedua ya Pak ya, apa yang mau dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Ya, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di bagian. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin capai dari coaching hari ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu sendiri. Baiklah, proses sudah selesai Pak Aris, silakan Pak Aris melakukan coaching bersama coaching. Ya, siap Bu Badria. Saya akan menilai dari sini. Selamat siang Bu Tia. Selamat siang Pak Aris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Waalaikumsalam. Nah, kemarin saya dengar Ibu Tia itu mencari saya, katanya ada yang sedikit akan diceritakan. Nah, apa Bu yang mau diceritakan Bu? Betul Pak Aris, saya itu mau cerita kalau teman-teman saya di sekolah itu ya Pak Aris ya, ketika mereka mengajar itu masih menggunakan cara yang konvensional Pak Aris, jadi cuma ceramah dan ceramah. Baik Bu, jadi seperti itu ya Bu yang akan diceritakan ya. Namun di sini saya hanya punya waktu 10 menit atau 15 menit ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrol. Bisa ya Bu ya? Bisa Pak. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya menggarisbawahi bahwasanya di sana itu metodenya ini masih medianya melalui konvensionalnya. Kemauan Ibu yang seperti apa? Saya itu mau Pak ya, teman-teman saya itu ketika mengajar itu memanfaatkan berbagai media Pak. Jadi walaupun dia itu medianya cuma media gambar aja Pak yang sederhana gitu, tapi harus ada Pak, itu keinginan saya. Terlebih lagi sebenarnya kan metode pembelajaran juga ada banyak ya Pak. Anak-anak itu kan bisa diajak belajar sambil bermain ya Pak, bermain peran ataupun dengan media apapun yang bermain, tapi kan intinya untuk belajar seperti itu Pak. Baik Bu, dari tadi kan kita sudah Ibu memberikan percakapan bahwasanya guru itu harus ada media pembelajaran ya. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu ingin lihat dan rasakan gitu? Yang ingin saya lihat dan rasakan itu Pak, ketika rekan-rekan saya itu ketika mengajar itu menggunakan media Pak. Medianya itu baik media nyata, media gambar, media apalagi kalau misalnya untuk media elektronik ya Pak, menggunakan proyektor seperti itu, ataupun menggunakan gadget siswa berupa handphone seperti itu Pak. Kan bisa tuh dikondisikan ketika anak-anak kan memang tidak boleh bawa handphone ya Pak, kondisikan dengan gurunya untuk bawa handphone ketika hari itu aja gitu kan Pak, untuk media pembelajaran dalam bentuk game seperti itu Pak. Itu yang saya inginkan Pak. Baik, itu jadi keinginan Ibu Tia ya. Nah, dari semua keterangan yang Ibu sampaikan tadi nih, apabila ada level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu tadi atau guru-guru Ibu tadi menggunakan media pembelajaran itu di level berapa Bu? Di level 4 Pak. Di level 4 ya? Iya. Nah, kondisi saat ini masih di level 4 seperti Iya itu. betul, masih di level 4. Nah, baik Bu Tia, tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya untuk penggunaan media pembelajaran di sekolah itu kan masih di level 4 ya. Nah, melihat kondisi saat ini, menurut Ibu sampai di level berapa nih kondisi yang bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan Bu? Saya tuh mau sampai di level 7 sih Pak, ada perubahan seperti itu. Jadi dari penggunaan media sederhana dulu lah Pak, nggak usah yang langsung mau ke pakai elektronik seperti itu. Yang penting ada media pembelajaran supaya siswa-siswa itu merasa pembelajaran itu
kontekstual gitu Pak. Baik Bu Tia, jadi dari keinginan Ibu penggunaan media pembelajaran tadi dari level 4 ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Saya berniat untuk melakukan mentoring Pak pada teman-teman saya, kemudian diseminasi juga agar mereka itu mendapatkan pemahaman mengenai media pembelajaran itu sangat efektif digunakan ketika melaksanakan proses pembelajaran seperti itu Pak. Baik Bu Tia, jadi ada mentoring dan diseminasi ya. Nah, selain itu ada tidak metode atau strategi lain yang pernah Ibu terapkan sebelumnya di sekolah dan teman-teman itu merasakan nyaman dan untuk perubahan-perubahan itu Bu? Saya itu punya strategi lain ya Pak. Itu saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada guru-guru di sekolah saya itu Pak. Bahwasanya pentingnya penggunaan media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran itu saya selalu melakukan pendekatan kepada mereka seperti itu Pak. Baik Bu Tiana, dari ketiga metode tadi atau strategi sudah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu mana nih yang paling nyaman dan gampang terrealisasi? Saya rasa untuk diseminasi ya Pak, karena diseminasi itu bisa saya lakukan ketika ada jam kosong. Saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan saya supaya mereka paham, jadi ada keseragaman pemahaman. Baik Bu ya, jadi yang harus diterapkan adalah diseminasi ya Bu ya. Ya. Nah, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, siapa nih yang bisa membantu proses realisasinya Bu? Baik, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya Pak. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya untuk meng-ACC kegiatan yang akan saya lakukan Pak. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dua rekan saya yang saya rasa bisa saya andalkan seperti itu Pak. Ada Bu Wasiati dan Bu Irna Mentari. Baiklah Bu Tia, jadi yang akan membantu Ibu itu kan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, jadi kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana itu Bu? Saya itu akan merealisasikannya itu Pak di hari Jumat Pak. Kebetulan di hari Jumat itu setelah istirahat itu kami biasanya berbincang-bincang seperti itu Pak. Jadi saya akan menyelipkan di situ untuk melakukan diseminasi kepada rekan-rekan saya. Baik, hari Jumat ya Bu ya, kira-kira jam berapa Bu? Kira-kira jam 10 Pak. Jam 10 ya? Iya. Berapa jam? 1 jam Pak. Oh, 1 jam cukup ya Bu ya? Cukup. Oke. Nah, dari percakapan kali ini apa nih yang sudah didapatkan Bu kesimpulannya? Jadi setelah kita melakukan coaching Pak, saya mendapatkan solusi dari apa yang saya inginkan gitu ya Pak. Jadi untuk mengaktifkan rekan-rekan guru saya ketika proses pembelajaran itu untuk memakai media pembelajaran, maka saya harus melakukan diseminasi terlebih dahulu supaya terjadi keseragaman pemahaman terhadap rekan-rekan saya seperti itu Pak. Iya, baik Bu Tia. Jadi tadi udah ketemu ya Bu ya. Bila jika bertemu lagi, saya ingin mendengarkan hasil dari aksi Ibu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau tidak ada perubahan, kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, terima kasih bincang-bincang kali ini. Saya akhiri ya Bu Tia ya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Bu Tia. Nah, jadi Pak Aris tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Tia ya. Sudah Bu Badria. Ya. Nah, karena Pak Aris sudah melakukan coaching, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi nih sama Bapak Ya. di pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu Badria, jadi selama coaching saya sudah melakukan alur pita, menanyakan tujuan, identifikasi, secara rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Ya. Nah, dari proses coaching tadi ya Pak ya, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bapak tadi dengan Ibu Tia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Koci tadi sudah melakukan prinsip coaching dengan baik ya Pak ya. Sudah Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi apa lagi yang Bapak capai atau Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi?
yang perlu saya kembangkan yaitu dengan cara latihan multi memahami beberapa proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi contohnya seperti kita kesadaran penuh seperti itu membuat pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, mindfulness ya Pak ya. Nah, baiklah. Semoga ke depan nanti bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin sampai di sini Pak ya proses observasi kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.